siapa yang akan percaya apa yang aku lakukan? Oke, cukup sedih banget ya teman-teman ya. Hey yo, what's up guys? I'm Yusul Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Keep fighting, don't give up. Nah teman-teman, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget untuk diperkirakan. Dan ini juga sangat sayang banget sih kalau kalian lewatkan. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Tapi sebelum itu mohon untuk subscribe. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share. Thank you so much. Nah di berita pertama ini kita itu akan membahas dulu tentang postingan terakhir dari kontestan Produce 101 Season 2, yakni Chung Jong-ji. Ya teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa untuk Chung Jong-ji ini seperti yang sudah diinformasikan oleh pihak keluarga, dia itu sudah meninggal dikarenakan keputusannya sendiri juga. Dan buat para penggemar Produce 101 Season 2 pasti nggak asing lagi dengan sosok Chung Jong-ji. Dia ini adalah sosok yang menurut aku juga cukup menarik perhatian di episode pertama, karena dia itu kan menampilkan growl ya. Dan di saat dia menampilkan growl, kayak ada beberapa kesalahannya, yang mana kesalahannya ini diedit sedemikian rupa oleh Mnet dan dijadikan lelucuan kayak gitu, dijadikan bahan lelucon lah. Pas pertama aku ketawa juga teman-teman, tapi aku mikir lagi gitu, aduh kasihan banget ya Chung Jong-ji gitu ya kan. Masa sih pas saat dia melakukan kesalahan itu kayak dibuat menjadi bahan lelucon gitu. Jujur aku kayak pada kali itu mikirin kayak gitu. Apalagi untuk Jung-ji, kalau kalian mungkin sudah nonton Produce 101 Season 2, di sana kita diperlihatkan betapa dia sangat-sangat memberikan effort yang besar untuk memberikan penampilan tersebut. Dia berlatih setiap harinya, entah itu di tempatnya latihan, di rumahnya sendiri. Jujur aku kalau nginget itu juga sedih teman-teman, meskipun aku bukan fansnya ya. Sedih banget teman-teman, karena perjuangan dari Jung-ji ini emang sangat berat banget. Untuk dia dapat debut aja itu susah banget teman-teman. Dan sebenarnya untuk Jung-ji, pas awal-awal tuh aku ngira dia itu bakalan menjadi salah satu kontestan yang populer, karena dia itu menurut aku juga cakep banget ya, tampan banget. Dan bahkan ya teman-teman, seperti yang aku pantau juga, sebelum penampilannya, ia juga mendapatkan popularitas untuk foto-foto yang seperti boyfriend material. Ia memamerkan visual yang hangat di media sosial, salah satunya adalah di Facebook. Tapi sayang dikarenakan ya persaingan juga terlalu ketat, dia ini nggak terlalu dinotis. Dan pada akhirnya dia itu tereliminasi di babak pertama teman-teman. Dan selain mengikuti Produce 101 Season 2, Chung Jong-ji ini juga aktif sebagai aktor dengan tampil di dalam drama seperti Prison dan juga The Essence of Love pada tahun 2017. Ia juga bahkan memenangkan Hambit Award dalam kategori aktor yang diselenggarakan oleh panitia seleksi Hallyu. Dan pada tahun 2018 lalu, ia juga mengadakan fan meeting pertamanya. Dan untuk Jung-ji, dia itu pernah mendapatkan banyak sekali hate comment dari netizen, dan aku sudah melihat beberapa alasannya. Yang pertama, dituduhkan sebagai pengganggu seperti itu, dan yang kedua dikarenakan dituduhkan telah melecehkan kayak gitu. Dan teman-teman, postingan terakhir dari Jung-ji di Instagramnya kini menjadi topik perbincangan hangat. Seperti apakah postingan dari Jung-ji? Langsung aja kita baca. Aku tidak bisa pergi karena hujan, aku sedih, aku iri ketika melihat teman-teman aku sukses. Aku juga bahkan gak bisa hadir, mungkin hadir di reuni, I don't know. Tetapi hidup aku hancur oleh rumor aneh karena noise marketing dari agensiku. Aku meninggalkan agensi dan orang-orang hanya mengutukku meskipun tidak ada yang tahu. Sulit. Aku benar-benar tidak melakukan kejahatan apapun. Aku bahkan bukan penjahat, itu semua rumor yang dibuat-buat. Siapa yang akan percaya apa yang aku lakukan? Oke, cukup sedih banget ya teman-teman ya. Agensi di sini melakukan yang namanya noise marketing. Noise marketing ini ya kita dapat sebutkan saja kalau di Indonesia itu seperti settingan untuk menaikkan popularitas dari seorang artis. Tapi teman-teman, kalau menggunakan yang namanya noise marketing, ini resikonya juga besar. Ini tuh berimbas pada bagaimana citra dari artis tersebut, dan kemungkinan artis tersebut akan terus mendapatkan hate comment dari para netizen, termasuk dengan apa yang terjadi pada Jung-ji. Di Indonesia juga seperti itu teman-teman. Tapi di Indonesia artis-artisnya kan yang kayak don't care juga nggak sih? Jadi teman-teman sekarang sudah tahu dong ya apa yang terjadi sama Jung-ji, itu semua noise marketing dan dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Intinya rest in peace buat Jung-ji. Sekarang kita sudah tahu bagaimana kebenarannya, dan kita harapkan semoga orang-orang yang nge-hate Jung-ji dikarenakan rumor-rumor tadi itu dapat segera disadarkan. Dan teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga lagi viral banget. Jadi ada postingan di media sosial ini, kalau nggak salah dari orang Malaysia deh. Dari kalau bahasanya sih emang bahasa Malaysia gitu. Jadi teman-teman, baru-baru ini ada satu video yang menjadi viral di medsos karena menunjukkan seorang penggemar K-pop menangis setelah ortunya membakar semua barang merchandise K-popnya.
Video tersebut juga dibagikan oleh seseorang dengan caption, "Jika kamu memang tidak bisa menjadi orang tua yang mensupport ataupun yang mendukung, ya kamu dapat berbicara perlahan lah ya sebelum mengambil tindakan untuk membakar semua barang-barangnya, ditambah dengan beberapa barang yang diberikan oleh temannya kepada dia. Jika kamu itu memang tidak suka meletakkan barang-barang itu di rumah, ya suruh aja mereka menjualnya kembali dan juga memberikannya kepada seseorang yang menginginkan hal tersebut." Well, aku setuju banget sama komentar yang satu ini, bener banget. Kita lu punya mulut teman-teman ya. Mulut ini digunakan untuk berbicara. I mean like orang tua itu perlu juga berkomunikasi dengan anaknya gitu. Perlu juga merundingkan dengan anaknya, perlu juga bertanya gitu ya kan. Nah, kalau aku melihat dari sisi orang tua, ortunya mungkin khawatir gitu ya kan. Anaknya kok nyimpen banyak banget nih koleksi-koleksi yang kayak gini. Ini fungsinya apa sih? Ada orang tua yang takut anaknya makin ngehalu mungkin. Lalu ada juga orang tuanya yang takut anaknya nggak fokus sama pendidikannya. Ada juga orang tuanya yang takut dengan berbagai faktor-faktor lainnya. Jadi ini mungkin yang membuat orang tuanya itu terdorong untuk membakar barang-barang anaknya. Tapi cukup disayangkan bagaimana tindakan dari ortunya tersebut. Ya meskipun mereka memang tujuannya baik, kenapa tidak menggunakan opsi lain? Bisa juga berbicara kan, itu juga bisa dijual kembali. Apalagi untuk membeli produk-produk tersebut itu tidak murah loh teman-teman. Coba deh aku mau nanya sama kalian yang suka beli merchandise K-pop, album satu beli berapa? Untuk photocard berapa belinya? Habis itu untuk poster dan sebagainya berapa? Ntar komen di kolom komentar. Itu kalau diuangkan itu lumayan loh jumlahnya ya. Jangan mengira bahwa meskipun aduh ini cuman kertas doang. No, jangan sepelekan ya teman-teman. Barang-barang seperti itu kalau dijual bisa sangat mahal loh. Dan teman-teman, apa yang terjadi dengan anak ini itu tidak hanya menjadi pusat perbincangan di kalangan K-popers di negara tersebut saja, atau ini kalau nggak salah di Malaysia ya. Ntar seandainya kalau aku salah koreksi. Nah teman-teman, meskipun itu mungkin terjadi di Malaysia, tapi topik yang satu ini itu tidak hanya diperbincangkan oleh netizen Malaysia doang atau netizen Indonesia saja, tapi ini juga diperbincangkan oleh netizen di dunia. Banyak yang menyoroti bagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut, bahkan sampai masuk ke portal-portal berita K-pop yang menurut aku juga lumayan gede, yakni All K-pop. Dan bahkan ini juga diberitakan di beberapa portal-portal berita lainnya. Dan teman-teman, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang Han So-hee yang dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Pada sore hari tanggal 23 September, Hakim Gu Jakwang dari Pengadilan Distrik Timur Seoul menghukum Han So-hee 6 bulan penjara dikarenakan melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Hakim juga memerintahkan 40 jam penyelesaian program rehabilitasi narkoba dan denda 100.000 Korea won. Han So-hee juga dituduh memberikan metamfetamin, obat psikotropika yang disebut meds bersama dengan orang lain di sebuah hostel di Jongnam-gu Seoul pada Juli tahun lalu. Dan pada saat itu, Han So-hee juga sedang menginap di hostel bersama dengan orang lain, dan orang tersebut juga didakwa memberikan metamfetamin. Memang benar bahwa Han So-hee juga tinggal di kantor dengan orang lain, tetapi 8 hari setelah kejadian itu, hasil tes urin dari Han So-hee kembali negatif. Namun, pengadilan juga memutuskan dia bersalah atas tuduhan pemberian obat-obatan. Dan ini adalah ketiga kalinya Han So-hee diadili dikarenakan penggunaan narkoba. Nah, pada tahun 2016 lalu, Han So-hee juga dijatuhi hukuman 4 tahun masa percobaan dan 120 jam perawatan narkoba dikarenakan merokok ganja. Dan setelah hukuman pertamanya, Han So-hee juga menggunakan metamfetamin pada tahun 2020 selama masa percobaan dan dikirim ke pengadilan lagi. Pemberian obat ketiga juga terjadi saat sidang kedua sedang berlangsung. Waduh, Han So-hee dengan kasus yang sama juga. Well, kita harapkan semoga dapat belajar lah ya dari permasalahannya dan juga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Well, teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.